Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Melia dengan NIM 2107112 dari kelas 3D PGSD. Di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu Think Pair Share atau TPS? Nah baik, Think Pair Share atau TPS adalah model pembelajaran kooperatif yang memberi waktu untuk berpikir dan merespon serta saling membantu satu sama lain. Metode ini dikembangkan oleh Frank Lehman dan koleganya di Universitas Maryland pada tahun 1981. Terdapat pendapat menurut para ahli mengenai definisi TPS. Yang pertama menurut Anitali tahun 2002. Think Pair Share adalah pembelajaran yang memberi kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Menurut Anitali, Think Pair Share itu adalah pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri dan juga bekerja sama dengan orang lain atau berkelompok. Pendapat yang kedua yaitu menurut Gunther pada tahun 1999. TPS adalah pembelajaran dengan cara siswa saling belajar satu sama lain untuk mendapatkan jalan keluar dari ide mereka setelah berdiskusi dan membuat ide mereka untuk didiskusikan di dalam kelas, atau setelah melakukan atau mendapatkan ide, mereka harus menyampaikan ide tersebut di dalam kelas atau mempresentasikan ide yang telah mereka temukan. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Aris Sohimin pada tahun 2014 di halaman 130. TPS memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk mandiri, yaitu think, berkolaborasi, pair, dan juga bersosialisasi, share. Langkah-langkah untuk melakukan model pembelajaran Think Pair Share. Untuk melakukan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama tahap pendahuluan. Pada tahap ini guru menjelaskan aturan permainan serta menginformasikan batasan waktu untuk setiap tahapnya. Guru juga memberikan motivasi kepada siswa agar terlibat dalam kegiatan tersebut. Tahap yang kedua yaitu tahap Think. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran. Pada hal ini, guru dapat menggali pengetahuan awal siswa dengan kegiatan demonstrasi. Yang ketiga yaitu tahap pair. Guru mengelompokkan siswa secara berpasangan. Berpasangan di sini tidak lebih dari 2 orang atau hanya dengan teman sebangkunya saja. Yang keempat yaitu tahap share. Siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka secara perseorangan atau kooperatif di depan kelas. Yang kelima yaitu tahap penghargaan. Siswa dapat penghargaan berupa nilai baik secara individu maupun kelompok. Manfaat dari model pembelajaran Think Pair Share. Adapun manfaat dari model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menggunakan waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugasnya dan juga mendengarkan satu sama lain ketika mereka terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, guru mempunyai banyak waktu untuk berpikir ketika mengerjakan pembelajaran tipe Think Pair Share ini. Mereka dapat berkonsentrasi, mendengarkan jawaban dari peserta didik, mengamati reaksi peserta didik, dan mengajukan pertanyaan tingkat tinggi. Terdapat kelemahan dan kelebihan pada model pembelajaran Think Pair Share. Namun, tipe pembelajaran ini memiliki kelebihan dan juga kelemahannya. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu peserta didik tidak terlalu menggantungkan kepada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, dan menemukan informasi dari berbagai sumber dan juga belajar dari peserta didik lainnya. Nah, maksudnya itu murid tidak selalu menunggu
materi dari guru, tetapi dia harus mencari informasinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mengembangkan kemampuannya mengungkapkan ide dan gagasan dengan kata-katanya secara verbal dan juga membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga yaitu peserta dapat menghargai orang lain serta menerima pendapat orang lain. Nah, kelemahannya yaitu yang pertama, banyak kelompok yang melapor dan terlalu dimonitor. Maksudnya banyak kelompok yang melapor karena mereka kurang paham dengan tugasnya. Nah, maka dari itu banyak anak-anak atau siswa yang melapor kepada guru kayak, "Ibu, ini bagaimana ya? Saya tidak mengerti." Terus kayak ada anak yang kayak, "Ibu, ini kok anak ini nggak pernah berdiskusi ya," gitu. Jadi kayak harus dimonitor. Yang kedua yaitu lebih sedikit ide yang muncul. Dan yang ketiga, tidak ada penengah jika terjadi perselisihan dalam kelompok. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair di sekolah dasar. Penerapan model pembelajaran Think Pair Share di sekolah dasar mengutip dari salah satu jurnal penelitian Putri dan Sukma tahun 2020 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share atau TPS pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 sekolah dasar. Sebelumnya, pengertian tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan seluruh mata pelajaran dalam satu kali pertemuan tatap muka. Pembelajaran tematik ini menekankan pada keaktifan siswa dalam pembelajaran. Berdasarkan pada karakteristiknya, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang perlu adanya perencanaan yang matang sebelum pembelajaran dilakukan. Salah satu cara agar pembelajaran tematik dapat berjalan dengan baik adalah menggunakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang tepat, seperti model pembelajaran tipe Think Pair Share atau TPS. Think Pair Share merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat mengimplementasikan pembelajaran tematik. Karena model pembelajaran cooperative learning tipe TPS ini merupakan model diskusi berpasangan yang dilanjutkan dengan diskusi pleno. Model pembelajaran ini melatih siswa untuk mengutarakan pendapatnya dan juga menghargai pendapat orang lain, namun tetap mengacu pada materi atau tujuan pembelajaran. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dalam pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Penerapan model kooperatif tipe Think Pair Share ini dalam pembelajaran tematik kalau di sekolah dasar. Pembelajaran yang diharapkan dalam implementasi kurikulum 2013 harus interaktif dan inspiratif, menyenangkan, menenangkan, dan memotivasi peserta didik agar berpartisipasi aktif, kontekstual dan kolaboratif. Peserta dapat memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatif dan kemandirian peserta didik yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu, pembelajaran harus menggunakan pendekatan strategi, model, dan metode yang mengacu pada karakteristik peserta didik agar dapat berjalan dengan sesuai arahan yang tertulis dalam Peraturan Nomor 103 Tahun 2014. Salah satu pembelajaran berkelompok yaitu adalah model Think Pair Share, namun dibatasi dengan menggunakan kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang atau hanya dengan teman sebangkunya saja. Hambatan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dalam pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Adapun hambatan yang terjadi dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dalam pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Yang pertama yaitu siswa yang pasif. Siswa yang pasif adalah siswa yang tidak berkontribusi dalam diskusi tersebut atau hanya salah satunya saja yang
ikut berdiskusi. Dan satu laginya hanya membicarakan hal di luar konsep atau hal di luar materi. Yang kedua yaitu ketidakefektifan waktu. Hal ini terjadi karena banyaknya siswa yang mengulur-ngulur waktu untuk berdiskusi tentang materi tersebut dan hanya membicarakan hal yang berada di luar materi. Yang ketiga adalah menyusun bahan ajar. Dalam hal ini, guru dituntut untuk menyusun bahan ajar yang berbeda-beda untuk setiap pertemuannya. Yang keempat adalah malu dalam menyampaikan pendapat. Hal ini masih sering dijumpai pada anak-anak tertentu yang malu untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing serta tidak percaya diri untuk maju ke depan. Yang kelima adalah perhatian siswa yang bercabang. Hal ini terjadi karena siswa merasa bosan ataupun siswa merasa materi yang disampaikan kurang menarik dan juga penyampaian guru terhadap anak tentang materi tersebut menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh siswa. Maka dari itu terjadilah perhatian siswa yang bercabang karena hal tersebut. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam model Think Pair Share pada pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Lalu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam metode Think Pair Share dalam pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar yang pertama yaitu memperbanyak diskusi, yang kedua mengarahkan secara halus, yang ketiga menggunakan bahasa yang sederhana, yang keempat bimbingan, yang kelima sumber belajar bervariasi, dan yang keenam materi tambahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.